Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tanpa terasa hari ini sudah kita masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Insya Allah hari ini adalah hari ke-24 dan nanti malam kita akan memasuki malam ke-25 Ramadan. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, Ramadan ini selalu sering kita mendengar sebuah ayat yang disampaikan oleh Allah Ta'ala tentang kewajiban berpuasa. Bunyinya adalah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi tujuan akhir dari berpuasa diharapkan adalah mudah-mudahan, kata Allah, engkau menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Nah, redaksi ayat ini kalau kita lihat menggambarkan bahwa takwa itu posisinya lebih istimewa daripada beriman. Sebab yang dipanggil oleh ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi ketika kita sudah mengimani Allah, mengimani Rasulullah, mengimani para malaikat, mengimani kitabullah, jadi kita meyakini bahwa isi Al-Quran itu adalah benar dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah melalui perantaraan malaikat yang diutus oleh Allah, dan hasil akhirnya di situ adalah mudah-mudahan, kata Allah, orang-orang beriman yang berpuasa tadi mencapai derajat takwa di sisi Allah. Nah, oleh sebab itu tahap awal dari berpuasa harus mengimani terlebih dahulu bahwa puasa ini betul-betul perintah Allah dan sudah diamalkan oleh Rasul-Rasul Allah terdahulu. Nah, setelah adanya panggilan iman lalu seseorang berpuasa, diharapkan visi akhirnya adalah mencapai derajat takwa. Nah, banyak pemimpin yang menyampaikan nasihat bahwa di 10 malam terakhir Ramadan kita meniru perilaku Rasulullah yang istilahnya mengencangkan ikat pinggang, meningkatkan aktivitas peribadatan dengan harapan beliau betul-betul mencapai derajat takwa di sisi Allah. Nah, kalau kita mengikuti ritual puasa ini, di akhir dari bulan Ramadan Allah memberikan time limit untuk mengeluarkan zakat, yaitu satu dari 5 rukun Islam. Nah, setelah berpuasa kita diperintahkan mengeluarkan zakat, dan time limitnya adalah sebelum matahari terbit pada 1 Syawal, sebelum matahari terbit pada 1 Syawal. Nah, yang menarik adalah zakat yang diperintahkan oleh Allah itu dikenal dengan zakat fitrah. Maka banyak kemudian para pemimpin kita yang mengkaitkan bahwa harapan agar kita bertakwa tadi lalu disandingkan dengan tercapainya kondisi fitrah, yaitu kondisi pada saat kita merayakan 1 Syawal atau dikenal juga dengan istilah Idul Fitri. Nah, menarik kita cermati antara ayat dan ritual ibadah, di mana titik startnya adalah kondisi beriman, kemudian diminta oleh Allah melakukan aktivitas ritual yaitu berpuasa, kemudian kita diminta juga mengeluarkan zakat yang dikenal dengan zakat fitrah. Lalu pada hari Idul Fitri
kita diminta melahirkan rasa kegembiraan bahwa kita sudah mencapai fitrah, sehingga istilahnya kita riset dari awal. Jadi dosa-dosa kita diharapkan terhapus. Nah, itulah yang umum dikenal oleh masyarakat luas. Tetapi kalau kita ingin mengkaji secara mendalam, apa sih sebenarnya esensi daripada fitrah itu, dan apa makna Idul Fitri, serta mengapa kita diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, setelah kita beriman, maka iman itu adalah sebuah keyakinan dalam hati bahwa kita mempercayai bahwa puasa itu benar perintah Allah, bahwa puasa itu tertulis perintahnya dalam kitabullah, kemudian sudah dibiasakan juga oleh rasul-rasul terdahulu, dan Allah itu memang zat yang memiliki kekuasaan untuk memerintahkan supaya apa? Supaya kita mencapai takdir yang baik, yaitu derajat ketakwaan di sisi Allah. Nah, puasa adalah menahan diri dari lapar dan haus serta hal-hal yang dilarang untuk kita melakukannya. Tetapi secara hakikat puasa ini oleh Bapak Ari Ginanjar Agustian diungkapkan bahwa puasa adalah sebuah ritual yang tujuannya adalah mensucikan selubung-selubung hitam yang menutupi hati fitrah manusia. Jadi kalau beliau menjabarkan tafsir dari surah An-Nur bahwa di dalam diri manusia itu terdapat cahaya Allah. Dalam hal ini adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah. Ruh itu tanpa disulut api pun dia sudah memancarkan cahaya. Jadi ruh itu berpendar, memancarkan cahaya. Dengan sendirinya dia berpendar. Kemudian ditempatkan dalam sebuah miskat. Miskat itu ditanamkan dalam hati manusia. Yang miskat itu dindingnya bergemerlapan. Jadi miskat itu dindingnya bergemerlapan. Beberapa ahli mentafsirkan kemudian itu adalah sejauh mata memandang dari si ruh ini. Misalnya langit, langit itu dihiasi dengan bintang-bintang yang gemerlapan, itulah penutup dari ruh kita. Tapi ahli-ahli yang lain menyatakan bahwa miskat itu ibaratkan hati yang di situ dia ditempatkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, miskat ini ditempatkan dalam sebuah cekungan, dan cekungan itu diibaratkan oleh beberapa ahli sebagai jasad atau diri manusia. Nah, puasa itu disebutkan adalah sebuah ritual untuk membersihkan miskat atau lampu semprong yang menutupi cahaya di dalamnya, agar ketika dia bersih, kacanya bersih, miskatnya bersih, maka cahaya dari dalam itu bisa memancar keluar. Kondisi ketika cahaya di dalam memancar keluar, itulah kondisi yang disebut dengan fitrah. Itu manusia dalam kondisi yang riset ke titik awal. Titik awal yang dimaksud titik awal yang seperti apa? Yaitu titik awal ketika Allah berkata kepada ruh kita, alastu birabbikum, apakah benar aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian diri kita, ruh kita berkata, bala syahidna, betul kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Nah, itulah ketika ruh mampu melihat bahwa dirinya adalah seorang hamba.
Tapi ketika ruh ditiupkan ke dalam hati sanubari manusia, maka ruh itu memancarkan cahaya, yang cahaya itu diterima oleh miskat yang menutupinya. Nah, seiring waktu, banyak jelaga-jelaga hitam yang menutupi dinding kaca di mana cahaya itu berada. Sehingga cahaya yang tadinya memancar sampai tembus keluar karena tertutup oleh jelaga-jelaga hitam tadi, maka cahaya itu tidak lagi bisa memancar keluar. Rasulullah mengibaratkan berpuasa itu, seorang muslim yang sedang berpuasa dalam bulan Ramadan itu diibaratkan seperti besi berkarat yang masuk dalam penempaan. Jadi dibakar, kemudian luruhlah karat-karat yang terdapat dalam besi tadi. Itulah sebuah ibarat tentang puasa. Nah, beberapa ahli juga mengkaitkan berita dari Rasulullah tadi bahwa puasa adalah upaya menghapus jelaga-jelaga yang menutupi dinding miskat, yaitu dinding hati sanubari manusia, sehingga cahaya yang dipancarkan oleh kondisi fitrah kita, cahaya yang bersumber dari ruh, dari titipan ilahi yang dititipkan ke dalam kolbu kita, itu dapat memancar dan diterima oleh diri kita, oleh jasad kita. Jadi harapannya dengan berpuasa, maka bersihlah miskat yang menyelubungi cahaya tadi, lalu cahaya itu terpancar keluar sehingga menerangi sekitarnya. Nah, kalau kembalikan tamsil ibarat ini kepada diri kita, maka goal akhir dari berpuasa itu adalah bersihnya hati dan sanubari kita dari dosa, dari paradigma, dari persepsi dan lain-lain, sehingga kita mampu mendengar bisikan yang terpancar dari dalam sanubari kita. Itu adalah bisikan yang bersumber dari kondisi fitrah kita sebagai manusia. Nah, bagaimana agar pancaran bisikan itu sangat kuat dan mampu didengar oleh sanubari kita sendiri, maka kita dianjurkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, yaitu melepaskan keterikatan kita dengan harta, melepaskan rasa memiliki terhadap apa yang kita punya sekarang, sehingga ketika rasa memiliki itu sirna, ego kita menjadi lemah, maka kita mampu mendengar dan mengikuti bisikan yang bersumber dari hati sanubari, atau dikenal juga dengan hati nurani kita. Itulah kondisi ketika kita kembali kepada fitrah, dan mudah-mudahan kata Allah kita menjadi hambanya yang bertakwa. Nah, yang menarik lagi adalah statement akhir agar mudah-mudahan kamu menjadi bertakwa. Itu Allah seolah-olah berdoa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu muncul pertanyaan logika, kalau Allah berdoa, lalu Allah berdoa kepada siapa? Seolah-olah ada Allah lain. Padahal yang dimaksud bukan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kenapa Allah mengucapkan atau berfirman sedemikian? Itu tidak lain karena suatu ketentuan yang telah Allah gariskan. Kalau kita membaca surah Matahari, Asy-Syamsi, situ Allah jelaskan bahwa Allah mengilhamkan kepada manusia itu kebaikan dan keburukan. Barang siapa yang mensucikannya, maka ia akan beruntung, dan barang siapa yang mengotorinya, maka ia akan rugi. Jadi setelah kita dikembalikan kepada kondisi fitrah, kita bisa mendengar suara hati kita, kita bisa mendengar suara sanubari kita, maka keputusan kembali kepada kita. Jadi ilham-ilham dari ego, hawa nafsu,
itu tetap kita terima, tetapi di sisi lain ilham-ilham dari Allah yang dibisikkan oleh Allah melalui hati sanubari kita, yang volumenya semakin kencang terdengar oleh jiwa kita, maka disitulah kita diberikan kesempatan untuk memilih mana ilhamnya akan kita ikuti. Nah, dalam dunia psikologi dikenal dengan id, yaitu dorongan-dorongan dari alam bawah sadar kita, dari suara fitrah kita. Ada juga superego. Superego ini yang memiliki keterikatan yang kuat terhadap keputusan. Ingin bersedekah, kata superego, jangan, ini hartamu, kamu berjuang bersusah payah memperoleh harta itu. Kamu banting tulang, kamu sampai bersujud-sujud kepada manusia demi mendapatkan harta itu. Kenapa sekarang kamu lepaskan? Bukankah ini untuk anak keturunanmu? Nah, ini superego yang mengikat kuat keputusan kita untuk mengikuti suara hati atau fitrah kita. Nah, manakala kita berzakat, maka superego itu direm. Inilah zakatku ya Allah, aku ikuti perintahmu karena engkau yang memerintahkan zakat ini. Maka superego longgar kendalinya, sehingga si ego mampu memilih dan mampu mendengar bisikan-bisikan dari alam bawah sadarnya, bisikan-bisikan dari inspirasi ilahiyahnya atau bisikan ketakwaannya, sehingga pada akhirnya si diri ini memutuskan untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, rela dan taat terhadap seluruh perintah Allah tanpa basa-basi, ridho dengan perintah-perintah itu, bahkan ridho juga dengan ketentuan dan takdir yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Karena itulah dalam perintah takwa Allah sebutkan, mudah-mudahan dari berpuasa ini engkau memperoleh derajat takwa. Nah, karena itu ketika kita sudah berpuasa tetapi superego kita masih kuat, masih mengendalikan diri kita, sehingga masih ada rasa kikir, masih ada rasa memiliki terhadap dunia ini, masih ada Tuhan-Tuhan lain yang kita pertuhankan, masih ada demi ini, demi itu, demi yang lainnya, maka bukanlah Allah yang mentakdirkan kita untuk menjadi jelek, tapi sebagaimana yang Allah ajarkan, Rabbana zolamna anfusana, kami sendirilah yang menzolimi diri kami sendiri. Jadi keputusan untuk bertakwa atau keputusan untuk menjolimi diri sendiri itu kembali kepada diri kita. Allah tidak campur tangan, tapi Allah Ta'ala memberikan panduan, memberikan tuntunan agar bisikan-bisikan ilham dari Allah, ilham dari ketakwaan itu mudah didengar oleh hati kita, resonansinya sampai kepada jiwa kita, dan itu mempengaruhi pembuatan keputusan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa niat yang kita inginkan dari keputusan yang kita buat, itulah yang dinilai di sisi Allah. Apakah ia akan bernilai baik atau apakah ia akan bernilai tidak baik. Bapak Ibu, saudara-saudara, itulah kira-kira yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini memberi inspirasi untuk kita semua menemukan kembali apa itu fitrah, menemukan kembali seperti apa ketakwaan, dan menyadari dengan sungguh-sungguh hasil akhir dari puasa ini adalah bagaimana diri kita mampu membuat keputusan berdasarkan kaidah-kaidah yang telah Allah tetapkan. Karena apapun yang Allah berikan kepada kita, tentu itulah yang terbaik dalam pandangan Allah. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Bapak Ibu mencapai derajat takwa di sisi Allah. Kepada seluruh perawat, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja mengalahkan superegonya, menghibahkan waktunya untuk menjaga orang-orang yang sakit, mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang mulia di sisi Allah, diampunkan dosa-dosanya, dan dimudahkan anak-anak Anda untuk menjalani kehidupan ini dengan baik, dijaga oleh Allah agar selalu berada dalam jalan ketakwaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Amin.